Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariata Lourdes Badin dengan NIM 220305502034 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tata laksana gizi buruk. Gizi buruk pada balita adalah balita dengan indeks BB per PB atau BB per TB kurang dari minus 3 SD atau pengukuran nilainya itu kurang dari 11,5 cm di usia 6-59 bulan, atau adanya piting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki, yaitu bila daerah edema ditekan akan menyebabkan lekukan dan secara perlahan akan kembali ke kondisi awal. Pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan, namun perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis, piting edema bilateral berkurang dan nafsu makan baik tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri. Tetapi, pemulihan gizi hingga BB per PB atau BB per TB lebih dari minus 2 SD dan nilainya itu lebih dari 12,5 cm dan tanpa piting edema bilateral dapat tetap dilanjutkan dengan rawat jalan di layanan rawat jalan bila tersedia. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, dan sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu yang pertama, fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinik anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Lalu tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fases, volume urin, dan berat badannya. Yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makan untuk tumbuh perkembangan. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram BB per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badannya. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan untuk pemeriksaan klinis. Yang keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makan untuk tumbuh kembang dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Lalu di sini ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah yang kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per dl. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat.
Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan ataupun sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan Resomal. Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Tata laksa pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau Resomal. Yang kedua, gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Lalu jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebih dapat menyebabkan kematian. Langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk sering menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi yang berat. Tata laksananya itu yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usianya 9 bulan, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Langkah keenam, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kembang. Pada fase rehabilitasi terjadi replisi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram BB per hari, protein 4 sampai 6 gram per kilogram BB per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 ataupun RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizinya. Langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih dari -2 SD dan nilainya itu lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih.
Setelah itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.